merawat orang-orang terlantar, khususnya ODGJ. Tapi ketika kita sayang, kita rangkul, ya dheweke juga sayang juga kok ya. Kita memberanikan diri, membersihkan, memandikan, bahkan kita membawanya ke rumah sakit. Mungkin perkenalkan dulu ya, kita relawan ODGJ Banyumas, saya sendiri Saprol, ada Bu Emilia, Bu Emil, dan ada Mas Teguh. Nge-share ya, kita seneng lah menge-share info orang hilang. Alhamdulillah info orang hilang itu sering kita temukan dengan pihak keluarga, dan dari situlah di tahun 2020-an itu 3 orang, dari 2 orang itu bertambah 1 lagi, ada Mas Sigir, terus bertambah 1 lagi ada Mas Irba, terus ada Bu Emilia. Nah dari situlah kita membentuk suatu organisasi, yaitu yang sekarang bernama Forum Relawan ODGJ Banyumas. 2020 itu kita terbangun. Di 2021 kita berafter notaris. Alhamdulillah berkat iuran kita semua lah ya Bu ya. Iuran kita semua, kita memacu ke untuk after notaris ini dilegalkan. Orang-orang dengan gangguan jiwa itu yang sering di jalanan, mungkin banyak orang yang melihat orang itu kan menjijikkan, orang itu galak, orang itu bau, pasti takut, dan orang itu ya kayak gitulah bentuk dalam wujudnya lah. Tapi dengan panggilan hati kita semua, akhirnya kita membersihkan, kita memberanikan diri, membersihkan, memandikan, bahkan kita membawanya ke rumah sakit. Dan dari situlah kita coba bergerak lagi. Oh hanya kita mempertemukan orang tok ya, gimana ya kita bisa merawat orang-orang itu dengan niat panggilan hati. Kita berjalan dengan seiringnya waktu, kita merawat orang-orang terlantar, khususnya ODGJ, ingin mempertemukan orang-orang yang hilang lah di jalanan dengan keluarganya. Alhamdulillah kan untuk perjalanan kita bisa kita juga membuktikan kepada dinas-dinas yang terkait ataupun OPD yang terkait ya, kita membuktikan bahwa ini loh kegiatan relawan ODGJ Banyumas itu nyata. Kita membuktikan kegiatan kita berjalan sesuai prosedur, sesuai alur. Makanya dari dinas sosial sendiri bersinergi dengan kita, diamanahkan juga, dan kita difasilitasi juga untuk bisa menitipkan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa itu di rumah singgah untuk sementara waktu. Untuk Kabupaten Banyumas ya, itu masih baru ada 4 rumah singgah yang bisa kita kadang titipkan di situ. Terus juga alhamdulillah nanti mungkin di bulan ini diresmikan oleh Pak Bupati ya, di Tanjung di Nusantara itu ada 12 kamar seperti itu Mas. Aktivitas seperti sedia kala itu ada loh Mas beberapa ketika orang lain mengatakan orang mungkin lah ODGJ mari, salah, saya nggak mau. Kita bisa buktikan. Kita bisa buktikan bahwa ODGJ bisa sembuh. Ada yang sudah ada yang sudah sukses, dia menjadi pengusaha batu bata. Dan itu betul-betul ODGJ-nya ya, betul-betul sing tadinya waktu ditemukan itu menjijikan sekali, dan sekarang dia sudah waras dan punya karya. Ada juga yang di Rawal sudah menikah oleh ya. Iya, Rawal. Padahal ketika kita temukan ya, orang akan melihatnya bukan cuma sebelah mata, malah gigu banget. Iya. Ya seperti kotoran lah. Iya, seperti itu Mas. Karena orang-orang seperti itu kan terkadang banyak orang yang menganggapnya sebelah mata. Ibaratnya lah si apa ya, itu kan bau, itu kan apa namanya. Kita banyak yang nganggur ya Mas. Alhamdulillah untuk kegiatan kita kan pakai dana pribadi Mas. Ya. Alhamdulillah kita patungan lah. Terus kadang mana yang ada ya, mana yang nomboki dulu, mana yang bayar dulu, itu seperti itu Mas. Sampai saat ini ya masih ya seperti itu. Bendahara juga sama bendahara toh. Yang penting ada struktur organisasi lah. Iya. Yang dari donatur itu. Ya sedikit ada, tapi cuman belum punya donatur tetap. Jadi kadang kayak misalnya ya, saya pasang status baru nyumbang lah. Ya misalnya nyumbang ya ada teman baik
transfer lah kowe lah ya udah ya alhamdulillah sih ada yang peduli dari kegiatan kita, cuma ya tapi alhamdulillah cukup Mas, dari kita apa patungan lah, walaupun sepusingnya kayak apa ya alhamdulillah jalan terus bisa sampai 301 iya. gitu. Kalau bagi prinsip kita ya berbagi seperti itu ya mungkin bagi orang lain itu apa ya hal yang sepele lah, hal yang sia-sia, tapi bagi kita kepuasan tersendiri, kepuasan yang tidak ada arti dan tidak ada bayaran. Nah dari situlah kita ada panggilan hati, kita terenyuh lah dengan nasib-nasib mereka lah. Kok bisa ya orang seperti itu bisa kayak gitu, bisa makan mungut dari sampah, itu kan kita kasihan. Dari situlah kita apa ya bergerak untuk sampai saat ini. Kita tuh nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mas, kita nggak dapat bayaran, kita betul-betul melakukannya nggak tahu ikhlas nggak tahu enggak lah ya, yang jelas sih melaku baik, tapi yang jelas kami tuh senengnya kayak nggak bisa sampai nggak bisa ngomong, seneng banget itu, seneng sekali loh lihat orang lain tersenyum itu, betul-betul kami tuh seneng gitu aja ya, nggak ada Mas bu kulit pahala apa orang ngerti lah bodo amat gitu. Kita kan baru buat data ya Mas, alhamdulillah baru 301 Mas. Iya dari tahun 2020 di akhir tahun 2020 sampai sekarang 301 itu Mas. Kemarin udah tuh bikin datanya semua nih, karena kita dibukukan semua, kita data 301 ya. banyak sukanya dulu ya, jangan sukanya ya. Kalau sukanya jelas ya kita bahagia lah melihat orang dalam gangguan jiwa itu sembuh, kemudian melihat keluarganya yang sudah mencari bertahun-tahun ketemu itu suka ya. Kalau dukanya satu Mas, kendala yang sangat besar bagi kami, orang di mobil ambulan. Jadi ketika kita mau evakuasi glebek gini. Tahu bahasa glebek nggak Mas? Iya, nyilingana. Tapi alhamdulillah sih Allah selalu memberikan jalan lah ya. Ada aja yang kita pinjemi mobil, ada jalan, entah itu dari mobil dinas, entah itu dari mobil dewan ya, ada beberapa yang cuma ya itu kita tidak punya sendiri gitu yang menjadi kendala. Itu kendala yang sangat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada ketika kita menolong orang dalam gangguan jiwa tersebut, kita menolong dengan setengah mati dan wis pol-polan, keluarganya tidak mendukung. Itu kendala banyak sekali. Itu kendala yang sangat kami sayangkan, dan itu menjadi problem, tidak menerima wis ngono lah bodoh-bodoh akoy gitu. Itu banyak juga ya banyak sekali. Memang tidak diharapkan keluarga begitu. Ya mungkin itu kayak lais blenger dengan rumah atau apa gitu. Kalau ketemu kasus seperti itu gimana solusinya? Lah itu ya keluarganya yang harus kita evakuasi. Iya itu benar. Ya kita edukasi ke keluarga bahwa dia memang itu juga anaknya dan sebagainya, memang kita harus seperti itu. Cuma ya berdedek ya Mas, ya tahu berdedek ya. Yang paling berkesan ya pertama saya menangani ya. Nah itu ada namanya, kalau semua sih istimewa ya, bagi saya semua ODGJ istimewa ya. Itu saya pertama ikut Mas Saprol itu Mas Rosidin. Ya Pak Rosidin. Itu saya sangat berkesan karena ya gitu lah. Nah, begitu sembuh dia minta TV. Iya, begitu sembuh dia minta TV. Wis balik ke TV ya lah, itu memang saya senang banget gitu. Aktivitas seperti sedia kala itu ada loh Mas beberapa ketika orang lain mengatakan orang mungkin lah ODGJ mari. Salah, saya nggak mau. Kita bisa buktikan bahwa ODGJ bisa sembuh. Ada yang sudah ada yang sudah sukses, dia menjadi pengusaha batu bata. Dan itu betul-betul ODGJ-nya ya, betul-betul sing tadinya waktu ditemukan itu menjijikan sekali, dan sekarang dia sudah waras dan punya karya. Ada juga yang di Rawal sudah menikah Iya, Rawal sudah menikah. Padahal ketika kita temukan
ya orang akan melihatnya bukan cuma sebelah mata, malah bis gigu banget. Iya. Ya seperti kotoran lah. Iya, seperti itu. Kalau menurut saya ya, kalau paling sangat berkesan itu saat kita bisa menemukan dengan pihak keluarga. Apalagi posisi itu kita mengembalikan atau kita mempertemukan dengan keluarga sudah dalam kondisi yang Sehat. sembuh sehat. Sangat terkesana bagi saya lah. Karena bagaimana sih caranya atau usahanya orang Mereka. tua keluarga mencari sampai habis uang banyak, apalagi sampai Jual rumah. jual motor, hutang sana kemari ya, tapi tidak ada hasil. Itu kan kasihan lah. Kita secara cuma-cuma, secara gratis bisa mempertemukan mereka. Nah itulah bayaran kita, sangat senangnya di situ, Mas. Apresiasi ya pasti ada ya, artinya apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih yang sangat berterima kasih ada, itu pasti lah. Tidak mengharapkan apapun insya Allah. Keluarganya. Dari pihak keluarga sih pasti seperti itu pernah, Mas. Tapi kita kembalikan lagi ke ODGJ-nya buat sanggup kembali. Nah orang seperti itu kan juga kasihan, Mas. Ya, kebanyakan sih ya orang itu pasti kan di perekonomian menengah ke bawah, Mas. Kita kan seringnya ya gitulah. Nah kita yang penting ada untuk kita sendiri ya, ayolah kita toleh-toleh yang nantinya di luar ke ODGJ ya kita kembalikan ke ODGJ-nya lagi lah, biar untuk untuk bekal dia dulu lah.